ya karena badannya juga kan bersih gitu kan. Saya sih pertama melihat itu seperti apa, seperti boneka Pak. Kondisi si badan dan tubuh si jasad ini seperti apa sih? Dia posisinya terbalik Pak. Terbalik Gini ya? tengkurap lah. Tengkurap ya, tengkurap. Oke. Jadi nggak seutuhnya kita lihat gitu Pak, karena posisi kakinya itu kan nggak ngambang dia. Cuman bagian apa ya, bokong Pak ya, bagian bokong aja yang kelihatan. Posisi palanya tenggelam. Menggunakan pakaian apa sih pas saat itu? Warna hitam. Tolong, pas. Ya, sambut. Pelan. Oh jatuh. Pelan. Oke, selamat siang Tribuners berada. Bahwasannya pada hari ini kita akan mewawancari secara khusus Bapak Yuhendi dan Bapak Duriansa ya. Yang perlu kita ketahui bahwasannya telah terjadi peristiwa nahas di kawasan wisata alam di Wiragarden, Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung pada Rabu tanggal 1 April tahun 2026 pada siang hari. 2 mahasiswi dilaporkan hanyut dan tenggelam setelah tersapu arus banjir bandang saat berada di sungai lokasi tersebut. Kedua korban tersebut bernama Fatmawati 23 tahun yang berdomisili di Kampung Baru, Universitas Lampung, asal mahasiswa Tulang Bawang, dan Bunga 23 tahun domisili Darul Hafaz Pesawaran, asal Kota Metro. Keduanya merupakan mahasiswi Universitas Lampung atau Unila. Peristiwa bermula sekitar pukul 13.30 WIB saat 4 mahasiswa berwisata ke Wiragarden dan mereka sempat beraktivitas dan bersuah foto di atas batu yang berada di tengah aliran sungai. Namun sekitar 5 menit kemudian kondisi air sungai tiba-tiba berubah drastis. Air sempat surut sejenak sebelum akhirnya datang arus deras yang diduga merupakan banjir bandang dari hulu sungai. Situasi tersebut membuat keempat mahasiswi panik. 2 orang korban lainnya, Rika dan Damai, berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke batu yang lebih tinggi. Sementara Fatmawati dan Bunga sempat berusaha bertahan dengan berpegangan pada kayu di sekitar jembatan. Bahkan salah satu korban, rekan mereka, sempat mencoba menolong dengan meraih tangan korban. Namun derasnya air sungai yang sangat deras tiba-tiba membuat kedua korban ini tak mampu bertahan dan keduanya kemudian hanyut terbawa arus, sempat terhantam material kayu balok yang ikut terbawa aliran sungai. 2 orang korban lainnya berhasil menyelamatkan diri dan sedangkan 2 orang terseret arus yang 2 orang korban tersebut, dan saat ini masih proses sudah ditemukan keduanya dan tim gabungan sudah menemukan keduanya ya Pak ya. Iya. Dan saat ini kita bersama dengan Pak Yuhendi yang merupakan nelayan di wilayah perairan Lampung ya Pak ya. Iya. Tepatnya di
Kelurahan Kota Karang, Kota Karang, Kecamatan Kecamatan Teluk Betung Timur, ya. Pak Juhendi, Pak Juhendi salah satu orang yang menemukan jasad si mahasiswa tersebut ya Pak. Ya. Pak, bagaimana sih Pak pertama kali Anda melihat dan menemukan jenazah korban yang hanyut itu? Sebenarnya saat sedang melakukan apa nih Pak? Langsung mengetahui bahwa jenazah itu adalah orang dan kaget atau bagaimana nih Pak sendiri Pak? Sebetulnya pertama kali ditemukan tuh Pak, jadi saya tuh memang sedang mau nimba air. Jadi pas saya melihat, saya sih kemungkinannya bukan orang. Menduga bukan orang. Cuman saya lihat lebih jelas, lama kelamaan, oh saya bilang ini orang, kata saya itu kan, saya bilang. Makanya saya langsung manggil kawan, kata saya itu. Saya bilang ini mayat perempuan ini, udah ayo kita angkat, saya bilang kan gitu. Jadi sebentar sih Pak, sebentar itu begitu saya melihat tuh ya langsung turun ke bawah, turun ke air gitu kan. Namanya air juga dalam, jadi kita nggak bisa turun langsung ke airnya kan. Jadi kita butuh perahu, butuh kendaraan. Saat posisi itu menimba air di dalam apa sih Pak itu Pak kalau itu Pak? Itu pas kita lagi sebagian ngebersihin air di kapal. Kan kapal kita kapal dari kayu ya. Jadi membersihkan untuk menguras kembali lah ya. Yang masuk ke dalam kapal tersebut. Tiba-tiba melihat ada mayat itu. Mayat Pak. Kaget kita ya Pak ya. Sehingga akhirnya kita juga berinisiatif melihat lagi dan melihat lebih dekat. Betul Pak, betul. Dan akhirnya memang setelah dilihat lebih dekat, benar itu jasad Pak ya. Betul. Makanya kita konfirmasi sama kawan kan, supaya cepat diangkat, supaya cepat dibawa gitu Pak. Berhubung kita bingung mau lapor kemana nih, gitu kan, belum ketemu jalannya kan. Nah ya kita langsung telepon bos kan. Saya bilang ini di posisi kapal nih saya nemuin mayat, saya bilang saya mau laporan kemana. Oh yaudah kata bos, ya sudah katanya kalau bisa naikin aja ke kapal, katanya berhubung kami nggak bisa Pak. Jadi ya mungkin ya keadaannya begitulah, kita ikat gitu kan daripada hanyut gitu kan, sambil nungguin bantuan datang gitu Pak. Begitu melihat itu memang kaget ya posisi waktu itu ya? Kaget Pak, kaget, sempat bengong. Ya saya sih menduganya bukan orang Pak, menduganya karena memang seperti ya karena badannya juga kan bersih gitu kan. Saya sih pertama melihat itu seperti seperti boneka Pak. Kondisi si badan dan tubuh si jasad ini seperti apa sih? Dia posisinya terbalik Pak. Terbalik Gini ya, tengkurap lah. Tengkurap. Oke. Jadi nggak seutuhnya kita lihat gitu Pak, karena posisi kakinya itu kan nggak ngambang dia, cuman bagian bokong Pak ya, bagian bokong aja yang kelihatan. Posisi palanya tenggelam. Menggunakan pakaian apa sih pas saat itu? Warna hitam, dia baju tank top seperti tank top. Iya, seperti itu. Udah posisinya juga sudah naik Pak, bajunya sudah naik ke atas. Ya. Oh, yang terlihat dari kita itu badan belakang, punggung ya. Jadi posisi baju dia itu udah ngecil, maksudnya Pak, udah nggak nutupin badan dia. Makanya saya bilang kayak boneka. Oke. Itu kan posisi di pertama kali ditemukan. Itu dekat dengan kapal kita atau jauh tuh Pak? Di samping Pak. Pas di samping kapal. Saat itu emang Bapak hari itu emang pingin ke kapal ya? Iya betul Pak, memang sedikit ada kerjaan lah. Oh, untuk membersihkan tadi itu ya? Di kapal ada sedikit kerjaan. Begitu selesai kerjaan kita mau nimba air ya itu terlihat jasad itu. Pertama datang belum kelihatan Pak, pertama datang kita udah ada 1 jam lebih lah di kapal. Kurang lebih 1 jam, begitu pas kita mau nimba air, pas di samping dia Pak, di samping kapal. Pas di samping kapal. Dan kemudian itu kan satu jasad, ya kan? Iya. Dan kan ada 2 jasad nih, jasadnya berdekatankah atau
jauh sih Pak? Berjauh Pak. Berjauh. Dia berjauh. Yang satu kita sih nggak tahu Pak ya. Yang satu lokasinya di mana, ditemukannya di mana. Cuman yang jelas lokasinya berjauhan. Berjauhan. Sama yang satunya. Yang satunya sudah keluar Pak, sudah jauh dari lokasi kita. Iya, dari lokasi kita menemukan yang satu. Tapi di laut kita juga semua ini ya berarti? Iya, di laut kita ya. Berjarak berapa nih Pak antara si mayat satu dengan mayat yang kurang satunya? lebih 100 meter mungkin. 100 meter ya, ada ya? 100 meter ada. Itu dengan kondisi sama seperti tengkurap itu atau seperti apa sih? Kalau yang itu saya kurang Kurang paham Pak. ya? Ya, Oke. kurang paham kalau yang satu. Nah Pak, pertanyaan berikutnya Pak, apa yang Bapak lakukan saat tahu bahwa itu adalah jenazah Pak? Langsung refleks Pak, langsung turun. Langsung turun. Jebur gitu maksudnya? Iya, karena saya mikirnya gini Pak, makanya saya ngomong sama kawan, koordinasi sama kawan, saya ingat sama saudara. Ingat sama saudara, istilahnya kalau saudara saya yang seperti itu gitu Pak. Iya. Jadi cepatlah kita inisiatif gitu Pak ya. Cepet dia pengen diurusin gitu kan sama kita, pengen cepet ditolongin sama kita. Makanya begitu saya tahu itu jasad, langsung turun ke bawah, bawa kendaraan kecil perahu, langsung saya ambil. Saya nggak kuat Pak ngangkatnya Pak. Iya, nggak kuat mau saya angkat ke perahu kan. Jadi minta tolong lah sama teman. Iya, terpaksa saya ikat dulu kan, pakai tali supaya jangan kanyut jauh. Bisa ikat dulu, udah itu saya ngomong sama kawan, saya bilang Si Juliansa ini. Iya, Juliansa. Pas kebetulan emang di situ juga ya, Iya, sampean ya. kapalnya rendengan Pak. Rendengan, oke. Satu perahu juga kita. Terus Satu perahu. kemudian koordinasi lah sama si Juliansa. Iya. Jul, gimana nih Jul gitu ya? Betul. Jadi kita langsung ngabarin bos. Bos itu siapa bos itu? Bos Hambali. Oh, si yang Iya, yang pemilik punya kapal. Gimana nih Yang punya bos, ini ada mayat nih gitu Iya, kan? di samping kapal. Ya bos langsung bilang, ya Laporan sudah RT. katanya naikin, Oke. katanya gitu, Oh. naikin aja katanya. Ya berhubung kita nggak kuat Pak ya. Minta tolong sama si Juliansa ini. Berarti ngangkatnya berdua. Berdua. Oke, menaikkan ke kapal kita gitu Iya. ya. Nah, kemudian ceritain sih proses evakuasi jenazah dari air ke daratan nih. Tadi itu seperti apa? Tadi kan sudah dalam air terus dinaikkan ke kapal kita. Seperti apa setelah itu? Sudah itu langsung dibawa ke pinggir Pak. Jadi pas begitu kita angkat berdua sama Juliansa, langsung kita berangkat arah ke pinggir. Nah di pinggir tuh emang sudah ramai orang Pak, sudah ramai orang yang nungguin. Karena mungkin ya memang tahap pencarian. Terus untuk menaikkan dari laut ke darat itu seperti apa sih? Ini tadi itu ceritanya. Dari laut Ke darat. Untuk evakuasi si jasad ini sendiri. dia pakai perahu kecil Pak. Perahu kecil. Perahu kecil ya kebetulan memang kita yang pakai kendaraan kita gitu kan Pak. Kendaraan punya bos gitu. Kebetulan memang ada di situ ya kita pakai Oke. itu. Dibawa ke mana setelah itu? Ke gudang agen. Ujung Bronjong arah Pulau Pasaran. Pas kita nyampe di situ memang ya pihak keluarga sudah menyambutnya. Oh, sudah ada yang menyambut. Sudah ada, ya, sudah ada. Mungkin sudah menunggu lah ya. Sudah menunggu. Sejak kemarin lah ya. Oh, oke. Nah, kalau pas saat penyambutan itu seperti apa sih Mas? Suasana saat si jasad dibawa sampai dengan ketemu dengan keluarga yang bersangkutan Mas? Ya histeris sih Pak. Histeris ya? Histeris. Karena ya mungkin Sudah dari ditunggu-tunggu ya. dari kemarin mungkin dicari gitu kan Tidak Pak, ya. ketemu. Sudah ketemu, alhamdulillah gitu kan. Histeris Pak dari pihak keluarga, saudara-saudaranya mungkin. Ya kita sih sempat gimana Pak ya istilahnya sempat sedih lah gitu. Sedih terharu maksudnya dari Keluarga yang nangis ya? Warga nangis sampai Warga nangis semua. Iya. Pak, aktivitas Bapak yang sehari-hari dilakukan nelayan sebagai apa sih Pak? Kita Pak? Bagan Bagan ya? bagan congkel. Apa itu aktivitasnya kita? Apa ya mencari ikan Pak. Cari ikan ya? Mencari ikan ya? Cari ikan. Dan Pak Juhendi dan Pak Juliansa Pak, apa memang sering menemukan hal-hal aneh Pak di laut nih Pak? Sebenarnya benar-benar yang aneh itu seperti apa tuh Pak? Belum pernah sih Pak, belum pertama pernah. kali ini. Baru kali itu ya? Pertama kali ini Pak, baru Saya pertama kali. sampai ini. gemeter kaki ngeliat begituan. Dan sangat kaget lah yang pasti ya, nggak Iya. pernah ngeliat kayak gitu. Betul Pak. Iya. Iya. Nah Pak, ini apakah ini pengalaman pertama tak sengaja menemukan jenazah
atau sudah pernah sebelumnya nih Pak Juhendi atau Pak Juliansyah nih? Pertama kali Pak. Baru pertama kali ya? Pertama kali Pak. pengalaman menemukan jenazah. Baru pertama kali. Pertama kalinya Pak. Nah, berarti memang posisi kita saat itu memang dalam posisi emang mau ke laut lah Pak ya? Betul. Mau betul. beraktivitas lah ya, emang sehari-hari seperti itu ya Pak? Betul Pak, betul. Emang setiap berangkat jam berapa Pak kita Pak? Kadang pagi Pak jam 7, kadang setengah 8, kita paling telatnya setengah 8. Setengah 8 ya. Jadi pas kemarin saat ditemukan jam berapa tadi ditemukan? Sekitar setengah 12. Setengah 12 ya? Kurang lebih setengah 12 itu Pak. Tapi memang setiap hari memang berangkat jam setengah 12 kah? Atau gimana? Enggak sih Pak, kita memang boleh dikatakan apa ya, kerjaan bulanan lah. Jadi memang hari libur, cuma kita masih ada tugas, ada kerjaan kecil, ada kerjaan sedikit gitu Pak. Kalau memang kita lagi beraktivitas ya lama Pak. Lama ya. Bulan. Bagian kita operasinya nggak di sini. Kalau di sini memang lagi pulang. Biasanya di mana kita Pak? Ya kadang di Keluar daerah ya? keluar dari sini, kadang di Kalianda. Selat Sunda ya? Iya. Oke, Tribuners berada bahwasannya kita sudah mewawancara secara khusus dalam saksi kata di program Tribun Lampung bersama Pak Juhendi dan Pak Juliansyah. Pak Juliansyah bisa disampaikan nggak nih terkait tadi kejadian tadi itu? Mengharu biruka seperti apa sih dari kita sendiri? Nggak bisa diungkapkan kata-kata ya. Apalagi ketika keluarga datang itu ya. Betul, Pak, betul, ya. Sebagai seorang ya manusiawi lah ya. Iya, betul Pak. Iya, melihat keluarga nangis apalagi ya. Balik lagi ke keluarga kita. Itu doang Pak. Ya begitu Tribuners berada kita sudah wawancara khusus dua orang nelayan nih yang tadi menemukan jasad mahasiswi Universitas Lampung yang meninggal dunia di Wira Garden. Dan ini terima kasih para Tribuners berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.